Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Mohon izin Prof, izin memperkenalkan diri, Raja Madya Putri, GB Ariska, NPP 340376, kelas D1, nomor absen 8, program studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Yang terhormat Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAPMSI, selaku dosen pembimbing dan juga rekan-rekan Raja yang menyempatkan diri untuk menonton video ini. Pada video ini saya akan menjelaskan atau menjawab soal dari ujian akhir semester mata kuliah praktikum penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Langsung saja pada nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan LPJ dan LKPJ. LPJ adalah laporan yang dibuat oleh pelaksana kegiatan atau pengelola anggaran untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah, pemerintah daerah, dan DPRD. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Nomor 3 yaitu apa yang dimaksud urusan pemerintahan, baik urusan pemerintahan pusat maupun urusan pemerintahan daerah bersifat wajib dan bersifat pilihan yang menyangkut pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan urusan pemerintahan pusat adalah urusan yang menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat dan tidak diserahkan kepada daerah. Urusan pemerintahan daerah adalah urusan yang diserahkan kepala daerah, provinsi, kabupaten, atau kota untuk diatur dan diurus sendiri. Sedangkan urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Dan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Selanjutnya nomor 4 yaitu apa yang dimaksud dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan non-pelayanan dasar atau standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Nomor berikut yaitu apa yang dimaksud dengan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Berikutnya itu apa yang dimaksud dengan penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada unit di bawahnya untuk melaksanakan urusan tertentu yang sebenarnya bukan kewenangan utamanya. Penugasan ini biasanya dilakukan untuk membantu pelaksanaan program nasional atau kebijakan tertentu agar dapat berjalan efektif di daerah. Apa yang dimaksud dengan inovasi daerah? Inovasi daerah adalah upaya pemerintah daerah dalam menciptakan pembaruan atau terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan masyarakat. Nomor berikut yaitu apa yang dimaksud dengan RPJPD. RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan RPJMD? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Nomor berikut yaitu apa yang dimaksud dengan Renstra SKPD. Renstra SKPD atau Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah selama 5 tahun yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan RKPD dan SPM? Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Sedangkan SPM atau Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD. Nomor 13 yaitu apa yang dimaksud dengan Renja SKPD. Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 1 tahun yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Renja disusun berdasarkan 1. Renstra SKPD selama 5 tahun dan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja SKPD adalah rencana operasional tahunan OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Nomor berikut yaitu apa yang dimaksud dengan IKU, IKK, dan IKD. IKU adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan utama suatu instansi atau daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. IKK atau indikator kinerja kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKD adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Nomor selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan APBD dan APBDP? APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Sedangkan APBDP atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah perubahan terhadap APBD yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilakukan karena adanya 1. Perubahan kondisi ekonomi, yang kedua penyesuaian kebijakan, yang ketiga perkembangan kebutuhan daerah. APBDP juga ditetapkan dengan Perda dan biasanya dilakukan di tengah tahun anggaran. Dan penyesuaian atau revisi APBD agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang. Nomor berikutnya itu apa yang dimaksud dengan KUA dan PPAS. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
Nomor berikut yaitu apa yang dimaksud dengan pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Yang berikut yaitu apa yang dimaksud dengan belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan pembiayaan dalam APBD. Pembiayaan dalam APBD adalah semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak termasuk pendapatan dan belanja, tetapi digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Nomor 20 yaitu apa yang dimaksud dengan ASN. ASN atau pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nomor berikut yaitu apa yang dimaksud dengan pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Berikutnya itu apa yang dimaksud dengan barang milik daerah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nomor berikut yaitu apa yang dimaksud dengan LPPD dan RLPPD. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 tahun anggaran. Berikutnya itu ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran. Berikutnya itu apa yang dimaksud dengan badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah atau selanjutnya yang disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Apa yang dimaksud dengan ADD? ADD adalah dana yang bersumber dari APBD kabupaten kota yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nomor yang berikut yaitu apa yang dimaksud dengan DD. DD adalah dana yang bersumber dari APBDN pemerintah pusat yang ditransfer ke desa melalui APBD atau kabupaten kota untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikutnya itu apa yang dimaksud dengan APBDes. APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa untuk 1 tahun anggaran yang ditetapkan melalui peraturan desa atau Perdes. Nomor 2, jelaskan dan terangkan pemahaman lanjutan tentang tim penyusun dan kelompok kerja dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Nomor 1, apa yang Anda pahami tentang organisasi inspektorat daerah baik dilihat dari tipologi, struktur, dan tupoksinya di daerah. Inspektorat daerah merupakan unsur pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan bebas dari penyimpangan. Secara tipologi, inspektorat daerah diklasifikasikan berdasarkan beban kerja, kompleksitas daerah, serta kapasitas kelembagaan. Di daerah seperti Kota Bitung yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi dan kompleksitas pengelolaan anggaran yang besar, inspektorat umumnya berada pada tipologi yang relatif lebih tinggi, yang berarti memiliki struktur organisasi dan sumber daya yang lebih memadai dibanding daerah dengan skala kecil. Dari sisi struktur, inspektorat daerah dipimpin oleh seorang inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Di bawahnya terdapat sekretariat dan beberapa inspektur
pembantu atau irban yang membidangi wilayah atau sektor tertentu. Struktur ini dirancang untuk memastikan pengawasan dapat menjangkau seluruh perangkat daerah secara efektif. Selain itu, terdapat pejabat fungsional, auditor, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau P2UPD yang menjadi ujung tombak pelaksanaan audit dan pengawasan di lapangan. Struktur ini sangat penting mengingat banyaknya proyek strategis yang berjalan seperti pengembangan pelabuhan dan kawasan ekonomi. Inspektorat harus mampu melakukan pengawasan tidak hanya pada aspek keuangan tetapi juga kinerja program dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini mencakup audit reguler, review laporan keuangan, evaluasi kinerja OPD, serta pendampingan dalam penyusunan laporan seperti LKPJ agar sesuai dengan standar yang berlaku. Dari sisi tugas pokok dan fungsi atau tupoksi, Inspektorat Daerah memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan internal melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat juga berperan sebagai konsultan bagi UPD, artinya tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan. Dalam praktik di Kota Bitung, biasanya Inspektorat dapat melakukan pendampingan terhadap Dinas Perhubungan dalam pengelolaan anggaran transportasi atau proyek infrastruktur agar sesuai dengan ketentuan yang terhindar dari potensi penyimpangan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa baik tim penyusunan LKPJ maupun Inspektorat Daerah memiliki peran yang saling melengkapi dan juga tim penyusun berfokus pada penyajian kinerja pemerintahan daerah, sementara Inspektorat memastikan bahwa kinerja tersebut benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi keduanya menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, khususnya di daerah yang dinamis seperti daerah saya, itu daerah Kota Bitung. Bagian yang kedua yaitu apa yang dimaksud atau yang dipahami tentang organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, baik dilihat dari tipologi struktur dan tupoksinya daerah. Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah yang memiliki peran sangat strategis dalam merumuskan arah pembangunan. Dalam praktik pemerintahan daerah, BAPEDA tidak hanya berfungsi sebagai penyusun dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai otak perencanaan yang mengordinasikan seluruh proses pembangunan agar berjalan terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini membuat posisi BAPEDA menjadi sentral karena seluruh kebijakan pembangunan daerah pada akhirnya bermuara dari proses perencanaan yang disusun oleh lembaga ini. Jika dilihat dari tipologi, BAPEDA diklasifikasikan berdasarkan beban kerja, kompleksitas urusan pemerintahan, serta kapasitas daerah. Daerah dengan dinamika pembangunan yang tinggi dan memiliki sektor unggulan yang beragam seperti Kota Bitung umumnya memiliki tipologi BAPEDA yang lebih berkembang. Artinya, struktur organisasinya lebih lengkap dan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi perencanaan yang memadai. Hal ini penting karena Kota Bitung seperti kota industri, pelabuhan, dan kawasan ekonomi membutuhkan perencanaan yang matang agar pembangunan tidak berjalan parsial melainkan terintegrasi antar sektor. Dari sisi struktur organisasi, BAPEDA dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Di bawahnya terdapat sekretariat yang mengelola aspek administrasi serta beberapa bidang yang menangani perencanaan berdasarkan sektor seperti bidang perencanaan ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan, serta bidang sosialisasi dan pemerintahan. Struktur ini memungkinkan BAPEDA untuk mengkoordinasikan, merencanakan makro yang memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Struktur BAPEDA menjadi sangat penting karena kota ini memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan dan kawasan industri di wilayah timur Indonesia.
Bapeda harus mampu merancang perencanaan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Misalnya, dalam merencanakan pembangunan kawasan pelabuhan dan industri, Bapeda perlu mengintegrasikan kebutuhan infrastruktur, tata ruang, tenaga kerja, hingga dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Dari sisi tugas pokok dan fungsi atau tupoksi, Bapeda memiliki peran utama dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Selain itu, Bapeda juga bertugas melakukan koordinasi perencanaan dengan seluruh perangkat daerah, mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan, serta melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan dalam pelaksanaannya. Bapeda juga menjadi fasilitator dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan. Dalam praktik di Kota Bitung, peran ini terlihat dalam bagaimana Bapeda mengintegrasikan program-program dari berbagai dinas seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Kelautan. Agar selaras dengan visi pembangunan daerah, Bapeda juga berperan dalam memastikan bahwa perencanaan yang disusun dapat diterjemahkan ke dalam penganggaran melalui APBD sehingga tidak terjadi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Bapeda memiliki fungsi yang sangat krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah. Jika inspektorat berperan sebagai pengawas dan tim penyusun LKPJ berperan dalam pelaporan, maka Bapeda berada pada tahap awal siklus pembangunan, yaitu perencanaan. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan membentuk siklus manajemen pemerintahan daerah yang utuh. Dalam konteks di Kota Bitung, peran Bapeda menjadi semakin penting karena kompleksitas pembangunan yang tinggi menuntut perencanaan yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat. Berikutnya, apa yang Anda pahami tentang organisasi biro yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi dan kepala bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kota, baik dilihat dari tipologi, struktur, dan tupoksinya di daerah? Jawabannya yaitu organisasi yang menangani administrasi pemerintahan di Sekretariat Daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, merupakan unsur staf yang membantu kepala daerah dalam mengelola tata pemerintahan. Di provinsi disebut Biro Pemerintahan, sedangkan di Kota Bitung disebut sebagai bagian pemerintahan. Kalau dilihat dari tipologi, unit ini tidak berarti berdiri sendiri seperti dinas, tetapi menjadi bagian dari Sekretariat Daerah yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas daerah. Dari segi strukturnya dipimpin oleh kepala biro atau kepala bagian dan dibantu oleh beberapa sebagian yang menangani urusan pemerintahan, otonomi daerah, dan kerjasama. Secara tupoksi, unit ini berperan mengordinasikan administrasi pemerintahan, membina kecamatan dan kelurahan, serta memastikan kebijakan kepala daerah berjalan tertib dan sesuai dengan aturan. Intinya, di Kota Bitung, unit ini berfungsi sebagai penghubung dan pengendali administrasi pemerintahan daerah agar berjalan efektif. Nomor berikut yaitu apa yang Anda pahami tentang organisasi biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Provinsi dan kepala bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kota dilihat dari tipologi, struktur, dan tupoksinya di daerah. Jawaban saya yaitu organisasi yang menangani kelembagaan dan tata laksana di Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu kepala daerah dalam menata organisasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Di provinsi berbentuk Biro Ortala, sedangkan di Kota Bitung berbentuk bagian organisasi. Kalau dilihat dari tipologi, unit ini merupakan bagian dari Sekretariat Daerah yang menyesuaikan dengan kebutuhan daerah, terutama dalam reformasi birokrasi. Dari segi strukturnya dipimpin oleh kepala biro atau kepala bagian dan dibantu sebagian yang menangani kelembagaan, tata laksana, dan reformasi birokrasi.
Secara tupoksi, unit ini berperan dalam menyusun dan menata struktur organisasi perangkat daerah, membuat SOP, melakukan analisis jabatan dan beban kerja, serta mendorong reformasi birokrasi. Intinya, di Kota Bitung, unit ini berfungsi sebagai penata dan pengembang organisasi pemerintahan agar lebih efektif dan profesional. Nomor berikut yaitu apa yang dipahami tentang perangkat daerah lainnya, baik dilihat dari tipologi, struktur, dan tupoksinya di daerah. Perangkat daerah merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang membantu kepala daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan PP nomor 18 tahun 2016. Kalau dilihat dari tipologinya, perangkat daerah dibentuk berdasarkan beban kerja, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan daerah. Di Kota Bitung, perangkat daerah cukup beragam karena merupakan kota industri dan pelabuhan. Sedangkan kalau dilihat dari segi struktur, perangkat daerah dipimpin oleh kepala dinas atau kepala badan dibantu sekretariat, bidang-bidang, serta unit pelaksana teknis atau UPT. Struktur ini menunjukkan pembagian tugas seperti dan sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau dilihat secara tupoksinya, perangkat daerah bertugas melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan publik, serta menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan bidangnya, serta perhubungan, perikanan, kesehatan, dan lainnya. Perangkat daerah ini di Kota Bitung merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Nomor berikut yaitu jelaskan dan terangkan pemahaman lanjutan yang diketahui tentang format dan sistematika laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang didapatkan dari kabupaten, kota, atau provinsi masing-masing, yaitu Kota Bitung. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan dasar hukum atau undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan. Pada bagian ini adalah penjelasan tentang landasan hukum pembentukan daerah dan kewenangan kepala daerah dari jawaban sebelumnya. Ini terdapat pada bagian dasar hukum, tidak hanya mencantumkan undang-undang pembentukan daerah, tetapi menunjukkan legitimasi keberadaan daerah tersebut dalam sistem pemerintahan nasional. Contohnya bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Pembentukan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai dasar dari penyusunan LKPJ. Pada bab pendahuluan merupakan gerbang utama dalam membaca dan memahami seluruh isi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah dalam konteks Kota Bitung. Bab 1 tidak sekedar menyajikan informasi administratif, tetapi juga menempatkan seluruh capaian pembangunan daerah dalam kerangka hukum, visi kepemimpinan, dan kondisi geografis demografis yang menjadi landasan utama bagi pembaca untuk menilai kinerja pemerintah daerah secara objektif dan komprehensif. Pemahaman yang mendalam tentang bab pendahuluan ini sangat penting karena setiap data yang disajikan di sini akan menjadi tolak ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan penyelenggaraan pemerintah Kota Bitung selama 1 tahun anggaran. LKPJ dalam laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada daerah pemerintahan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran memiliki dasar hukum, yaitu PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP nomor 13 tahun 2019. Dan juga terdapat 4 bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu LPPD disampaikan kepada pemerintah pusat, LKPJ disampaikan kepada DPRD, RLPPD disampaikan kepada masyarakat, dan EPPD evaluasi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada bagian dasar hukum adalah penjelasan tentang landasan hukum pembentukan daerah dan kewenangan kepala daerah dari fungsinya. Fungsi dan makna dari dasar hukum dan LKPJ. Pada dasar hukum merupakan landasan legitimasi bagi kepala daerah dalam menyusun dan menyampaikan LKPJ. Tanpa dasar hukum yang kuat, LKPJ tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat
menjadi dasar evaluasi yang sah oleh DPRD. Dalam LKPJ Wali Kota Bitung, dasar hukum yang dicantum terdiri dari 18 peraturan perundang-undangan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu Undang-Undang Pembentukan Daerah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi. Ini adalah undang-undang yang secara khusus menjadi dasar pembentukan Kota Bitung sebagai daerah otonom tingkat 2. Yang berikutnya itu Undang-Undang Bidang Keuangan dan Perencanaan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dasar hukum dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Kota Bitung. Dalam LKPJ Bitung bukan hanya sekedar formalitas daftar regulasi, melainkan merupakan konstruksi legitimasi yang menjelaskan mengapa Kota Bitung berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonom, apa batas kewenangannya, dan kepada siapa kepala daerah bertanggung jawab. Pada bagian ini menunjukkan bahwa setiap tindakan pemerintah daerah Kota Bitung memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum pembentukan Kota Bitung yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bitung. Inilah landasan paling fundamental yang menjadi dasar keberadaan Kota Bitung sebagai entitas pemerintahan daerah. Kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Visi dan misi Kepala Daerah Kota Bitung merupakan kompas utama yang mengarah seluruh penyelenggaraan pemerintahan Kota Bitung selama satu periode kepemimpinan. Dalam LKPJ, visi dan misi ini bukan sekedar dicantumkan sebagai formalitas, melainkan menjadi tolak ukur utama untuk menilai apakah setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran memang benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka menengah yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Visi Kota Bitung yang tertuang dalam RPJMD adalah mewujudkan Kota Bitung sebagai kota industri, perdagangan, dan jasa yang maju, berdaya saing, dan sejahtera berbasis sumber daya lokal. Visi ini mencerminkan posisi strategis Kota Bitung sebagai pintu gerbang perdagangan internasional di wilayah timur Indonesia, khususnya dengan keberadaan Pelabuhan Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Bitung yang telah ditetapkan sebagai salah satu KEK unggulan nasional. Visi Kepala Daerah Kota Bitung yaitu untuk mewujudkan visi tersebut, misi Kepala Daerah Bitung setidaknya mencangkup 5 dimensi pembangunan yang saling terkait dan terintegrasi, yaitu misi yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Misi ini diwujudkan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dari tingkat PAUD hingga menengah, penguatan layanan kesehatan masyarakat melalui puskesmas dan RSUD, serta program peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif, termasuk di lingkungan KEK Bitung. Yang kedua yaitu mengembangkan perekonomian daerah yang berbasis industri, perdagangan, dan keunggulan lokal. Pengembangan ini difokuskan pada penguatan rantai nilai industri pengolahan ikan sebagai komoditas unggulan Kota Bitung, pengembangan industri manufaktur di kawasan industri, serta fasilitas akses permodalan dan pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Misi yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah. Kota Bitung membutuhkan infrastruktur yang kuat untuk mendukung fungsinya sebagai kota pelabuhan dan industri. Misi ini mencangkup pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan drainase,
pengelolaan persampahan, penyediaan air bersih, serta penataan kawasan pemukiman yang layak dan sehat. Misi yang keempat yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Misi ini meliputi reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Misi yang kelima yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana. Dan sebagai kota yang berada di kawasan rawan bencana yaitu gempa, tsunami, dan banjir, Kota Bitung harus memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak mengabaikan aspek berkelanjutan lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Keterkaitan dari visi misi dengan capaian LKPJ, yaitu dalam LKPJ setiap bab dan subbab yang menyajikan capaian program harus dapat dikaitkan secara langsung dengan visi dan misi mana program tersebut berkontribusi. Misalnya, program pembangunan jalan lingkungan dapat dikaitkan dengan misi ketiga, sementara program pelatihan vokasional tenaga kerja lokal dapat dikaitkan dengan misi pertama dan misi kedua. Dengan demikian, pembaca LKPJ dapat menilai secara komprehensif apakah Kepala Daerah Kota Bitung telah mengelola sumber daya pemerintahan secara terarah dan konsisten dengan visi misi yang telah ditetapkan. Data umum daerah Kota Bitung. Data umum daerah dalam LKPJ Kota Bitung merupakan cerminan kondisi objektif daerah yang menjadi konteks penting dalam memahami capaian kinerja pemerintah, serta data yang disajikan bukan sekadar angka statistik, melainkan merupakan gambaran nyata tentang tantangan dan potensi yang dihadapi pemerintah Kota Bitung dalam menjalankan tugasnya. Data umum daerah memuat informasi tentang profil daerah secara umum meliputi data geografis wilayah, yaitu data umum daerah dalam LKPJ Kepala Daerah, merupakan bagian yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi objektif daerah sebagai dasar dalam memahami capaian kinerja pemerintah daerah. Bagian ini sangat penting karena menjadi pijakan awal untuk menilai keberhasilan maupun kendala dalam menyelenggarakan pemerintah selama 1 tahun anggaran. Data geografis wilayah menggambarkan letak strategis daerah kota pelabuhan dan kawasan industri di Sulawesi Utara. Kondisi geografis ini berpengaruh langsung terhadap arah kebijakan pembangunan khususnya di sektor perikanan, perdagangan, dan logistik. Dengan wilayah yang sebagian merupakan kawasan pesisir, perencanaan pembangunan harus memperhatikan konektivitas, pengembangan pelabuhan, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Kota Bitung secara geografis terletak di ujung timur laut Pulau Sulawesi, tepatnya berada pada koordinat 1 derajat 23 sampai 1 derajat 35 lintang utara dan 125 derajat 143 sampai 125 derajat 13 bujur timur. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara di sebelah barat, Laut Maluku di sebelah timur, dan Laut Sulawesi di sebelah utara. Secara administratif, Kota Bitung berbagi dalam 8 kecamatan dan 69 kelurahan dengan luas wilayah daratan sekitar 313,50 km pangkat 2, ditambah Pulau Lembe yang terpisah dari daratan utama dan menjadi salah satu kawasan yang memiliki potensi wisata bahari tinggi. Kondisi geografis ini memiliki implikasi signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Keberadaan Pelabuhan Bitung sebagai salah satu pelabuhan terdalam di Indonesia dan pintu gerbang utama kawasan Indonesia Timur menjadikan Kota Bitung memiliki peran strategis nasional. Bukan hanya daerah, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan konektivitas antar wilayah, daratan, dan kepulauan. Pengelolaan kawasan memperhatikan pesisir serta mitigasi bencana alam, mengingat wilayah ini berada di Ring of Fire. Dalam LKPJ, data geografis ini menjadi latar belakang yang menjelaskan mengapa beberapa program pembangunan diarahkan pada sektor tertentu, seperti penguatan infrastruktur pelabuhan, pengembangan KEK, dan pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu.
Jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk menjadi indikator penting dalam melihat dinamika sosial masyarakat. Di Kota Bitung, pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan industri berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi. Oleh karena itu, data ini digunakan sebagai dasar dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran. Kota Bitung memiliki jumlah penduduk yang terus berkembang, didorong oleh aktivitas ekonomi industri pengolahan ikan dan perdagangan yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja dari berbagai daerah. Data kependudukan Kota Bitung menunjukkan bahwa populasi kota ini mencapai lebih dari 220.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 1,5 sampai 2% per tahun. Kepadatan penduduk tertinggi terpusat di kecamatan-kecamatan yang berdekatan dengan kawasan industri dan pelabuhan seperti Kecamatan Madidir, Kecamatan Maesa, dan Kecamatan Girian. Pertumbuhan penduduk yang cukup dinamis ini memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan pelayanan publik. Pemerintah Kota Bitung harus mampu memastikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang diimbangi dengan peningkatan kapasitas layanan pendidikan atau ketersediaan sekolah dan guru, pelayanan kesehatan, ketersediaan puskesmas, dokter, dan tenaga medis, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta ketersediaan perumahan yang layak. Data pertumbuhan penduduk ini juga menjadi dasar perencanaan Bapeda dalam menghitung kebutuhan anggaran pelayanan publik untuk tahun-tahun berikutnya. Dalam konteks industri dan ketenagakerjaan, pertumbuhan penduduk Kota Bitung juga dipengaruhi oleh migrasi tenaga kerja yang datang untuk bekerja di sektor industri pengolahan ikan, galangan kapal, dan perdagangan. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan perlindungan tenaga kerja, kesediaan hunian yang terjangkau, dan layanan sosial yang memadai. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk menjadi indikator penting dalam melihat dinamika sosial masyarakat. Di Kota Bitung, pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan industri berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi. Oleh sebab itu, data ini digunakan sebagai dasar dan rancangan program untuk pembangunan yang tepat sasaran. Jumlah PNS atau ASN di Kota Bitung merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Juga jumlah PNS Kota Bitung secara keseluruhan berada dalam kisaran sekitar 4.000 hingga 5.000 orang yang tersebar di seluruh perangkat daerah, mulai dari dinas, badan, kantor, hingga kecamatan dan kelurahan. Komposisi ASN Kota Bitung mencakup tenaga kependidikan, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga fungsional umum. Dalam LKPJ, data ASN ini penting untuk memahami kapasitas birokrasi Kota Bitung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu isu yang sering muncul adalah tidak meratanya distribusi ASN antar perangkat daerah, di mana beberapa dinas yang menangani sektor prioritas justru kekurangan tenaga ahli, sementara beberapa unit lain mengalami kelebihan. Selain itu, aspek kompetensi ASN juga menjadi perhatian, mengingat tuntutan digitalisasi layanan publik dan penguatan kapasitas menganalisis data secara baik. Pemerintah Kota Bitung perlu terus melakukan pengembangan kapasitas SDM aparatur sipil negara melalui diklat, BIMTEK, dan magang di lembaga-lembaga kompeten. Realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan. Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan memberikan gambaran kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan baik dari pendapatan asli daerah atau PAD, transfer pemerintah pusat, maupun sumber lainnya. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Struktur pendapatan daerah Kota Bitung dalam LKPJ mencakup 3 komponen utama yang saling melengkapi dalam membangun kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Yang pertama yaitu PAD atau pendapatan asli daerah.
PAD Kota Bitung bersumber dari pajak daerah, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PBB, P2, PBHTB, pajak air tanah. Distribusi daerah, distribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan dan persampahan, distribusi jasa usaha, dan distribusi perizinan tertentu. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, mengingat posisi Kota Bitung sebagai kota industri dan perdagangan, potensi PAD dari sektor pajak dan distribusi industri serta perdagangan cukup besar. Namun optimalisasi PAD masih menjadi tantangan, terutama dalam hal penegakan kepatuhan wajib pajak daerah dan pemutakhiran basis data objek pajak. Yang kedua yaitu dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Komponen terbesar pendapatan Kota Bitung masih bersumber dari transfer pemerintah pusat yang meliputi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, fisik dan non-fisik, serta dana insentif daerah bagi daerah yang berprestasi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. Ketergantungan yang masih cukup tinggi terhadap dana transfer ini mendorong pemerintah Kota Bitung untuk terus berupaya meningkatkan PAD agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat. Berikutnya itu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen ini meliputi hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya yang tidak termasuk dalam PAD maupun dana transfer. Dalam konteks Kota Bitung yang memiliki KEK, terdapat potensi pendapatan dari berbagai kerjasama investasi dan hibah dari pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan kawasan strategis. Berikutnya yaitu realisasi belanja menurut jenis belanja. Realisasi belanja menurut jenis belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan seperti belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga yang semuanya diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya yaitu realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan menunjukkan bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber pembiayaan seperti penerimaan pembiayaan dari sisa lebih anggaran atau silpa, atau pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal dan pembiayaan kewajiban. Bagian ini penting untuk melihat keseimbangan antara pendapatan belanja dan pembiayaan dalam struktur APBD. Dengan demikian, data umum daerah tidak hanya berfungsi sebagai informasi statistik semata, tetapi juga menjadi dasar analisis dalam menilai kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh. Dan konteks Kota Bitung, data ini mencerminkan kondisi real daerah yang menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Bab 2 yaitu perubahan penjabaran anggaran penggunaan dan belanja daerah, menjelaskan perubahan terhadap program kegiatan, subkegiatan, dan alokasi tempat dan waktu yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target kinerja, output, dan anggaran yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Bab 2 yaitu perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja. Daerah APBD pada dasarnya menjelaskan dinamika pelaksanaan anggaran selama 1 tahun berjalan. Dalam praktiknya, APBD yang telah ditetapkan di awal tahun tidak selalu berjalan secara kaku karena sering terjadi perubahan akibat kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, bab ini berfungsi untuk menjelaskan secara komprehensif apa saja yang berubah, mengapa perubahan itu terjadi, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian kinerja daerah. Perubahan yang dimaksud mencangkup penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan, termasuk perubahan alokasi anggaran, lokasi pelaksanaan, serta waktu pelaksanaan. Perubahan ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat, perubahan kondisi ekonomi, kebutuhan mendesak masyarakat, maupun hasil evaluasi pelaksanaan program sebelumnya. Dengan demikian, bab 2 tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi terhadap dinamika yang terjadi. Dalam konteks Kota Bitung, perubahan penjabaran APBD
Bisa terjadi misalnya karena adanya penyesuaian program pembangunan infrastruktur pelabuhan, pengembangan kawasan industri, atau kebutuhan mendesak di sektor transportasi dan pelayanan publik. Perubahan tersebut tentu akan mempengaruhi pengelolaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah, misalnya peningkatan target pendapatan daerah di sektor tertentu, pergeseran anggaran belanja dari satu program ke program lain, atau penggunaan pembiayaan untuk menutup kebutuhan anggaran yang terpenuhi. Dengan demikian, berdua mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah bersifat dinamis dan responsif. Perubahan penjabaran APBD bukan menunjukkan kegagalan perencanaan, melainkan bentuk penyesuaian agar pelaksanaan pembangunan tetap relevan dengan kondisi aktual. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Bab 3 yaitu hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta subkegiatan meliputi A. Capaian kinerja, realisasi output dan anggaran, program dan kegiatan serta subkegiatan sesuai dengan target kinerja, output dan anggaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan merupakan inti dari LKPJ karena menggambarkan secara nyata kinerja pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Pada bagian ini, pemerintah daerah tidak hanya menyajikan data tetapi juga menjelaskan sejauh mana sih program yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan dan memberikan hasil. Capaian kinerja yang dimaksud meliputi realisasi output dan realisasi anggaran dari setiap program, kegiatan dan subkegiatan. Artinya, pemerintah daerah harus menunjukkan apakah target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja baik dari sisi hasil yang ingin dicapai maupun anggaran yang digunakan dapat terrealisasi secara optimal. Dalam praktiknya, capaian ini menjadi indikator utama untuk menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan. Misalnya, di Kota Bitung, program pembangunan infrastruktur atau pengembangan sektor perikanan harus dapat menunjukkan hasil konkret seperti peningkatan fasilitas, pelayanan atau produksi yang sebanding dengan anggaran yang telah digunakan. Capaian kinerja keluaran masing-masing program, kegiatan, subkegiatan pada setiap urusan pemerintahan, urusan penunjang, urusan pendukung pemerintah sesuai dengan target dalam dokumen. Perencanaan dan anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya, permasalahan dan akar permasalahan. Capaian kinerja juga dilihat dari keluaran atau output masing-masing program, kegiatan dan subkegiatan pada setiap urusan pemerintahan, baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan penunjang dan pendukung. Pada bagian ini tidak cukup hanya menyampaikan keberhasilan, tetapi juga harus dijelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi, termasuk akar penyebabnya. Permasalahan tersebut bisa berupa keterbatasan anggaran, kendala teknis di lapangan, rendahnya partisipasi masyarakat, atau faktor eksternal lainnya. Yang penting, pemerintah daerah juga harus menjelaskan solusi atau langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan sehingga laporan ini bersifat evaluatif dan tidak hanya deskriptif. Yang bagian C, analisis kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan dengan target kinerja, program, kegiatan, subkegiatan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Selain itu, dilakukan pula analisis kesesuaian antara pelaksanaan program dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat kesenjangan antara rencana dan realisasi. Jika terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebabnya secara logis dan objektif. Misalnya, apabila suatu program tidak mencapai target, apakah disebabkan oleh perencanaan yang kurang tepat, perubahan kebijakan, atau kendala pelaksanaan di lapangan. Sebaliknya, jika capaian melebihi target, hal tersebut juga perlu dianalisis sebagai bahan pembelajaran untuk perencanaan ke depan. Kebijakan strategis yang ditetapkan. Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang dapat dalam 1 tahun anggaran. Bagian ini menjelaskan berbagai kebijakan yang penting yang diambil oleh kepala daerah selama 1 tahun anggaran dalam rangka menyelesaikan permasalahan strategis di masyarakat.
Kebijakan strategis tersebut tidak hanya berupa peraturan kepala daerah atau perkada, tetapi juga dapat berupa keputusan maupun tindakan langsung kepala daerah yang bersifat cepat dan tepat dalam merespon situasi tertentu. Dalam praktiknya, kebijakan strategis lahir dari kebutuhan nyata di lapangan yang tidak selalu dapat diatasi hanya dengan program rutin. Oleh karena itu, kepala daerah dituntut memiliki kemampuan mengambil keputusan yang bersifat inovatif, solutif, dan berdampak luas bagi masyarakat. Berikutnya itu tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan serta subkegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Bagian ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh DPRD pada LKPJ tahun sebelumnya. Rekomendasi DPRD merupakan hasil fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintahan daerah sehingga wajib ditindaklanjuti sebagai bentuk akuntabilitas dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bab ini diuraikan secara jelas kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan sebagai respon terhadap rekomendasi tersebut. Artinya, pemerintahan daerah harus menunjukkan bahwa setiap masukan dari DPRD tidak diabaikan melainkan dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pada tahun berikutnya. Misalnya di Kota Bitung, jika DPRD sebelumnya memberikan rekomendasi terkait peningkatan kualitas infrastruktur atau pelayanan publik, maka pemerintah daerah harus menjelaskan langkah konkret yang telah dilakukan untuk dapat menindaklanjutinya. Bab 4 yaitu capaian kinerja pelaksanaan tugas, pembantuan dan penugasan. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan yang menjelaskan tentang uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya dan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya. Pada bagian ini menjelaskan uraian pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, serta penugasan yang diberikan kepada pemerintah di bawahnya. Di dalamnya dijelaskan identifikasi urusan pemerintahan apa saja yang menjadi tugas pembantuan, bagaimana pelaksanaannya, serta peran masing-masing pihak dalam menjalankan tugas tersebut. Berikutnya itu hambatan permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian. Pada bagian ini menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga maupun kendala teknis di lapangan. Tidak hanya itu, bagian ini juga memuat upaya atau solusi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bab 5 yaitu penutup. Pada bagian penutup merupakan rangkuman dan refleksi dari seluruh isi LKPJ. Di dalamnya dijelaskan gambaran umum capaian kinerja pemerintah daerah dalam 1 tahun, baik keberhasilan maupun kekurangan yang perlu diperbaiki. Selain itu, penutup juga berkomitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya. Penutup menjadi bentuk pertanggungjawaban akhir kepala daerah kepada DPRD dan masyarakat, sekaligus arah kebijakan ke depan agar pembangunan daerah semakin efektif dan tepat sasaran. Nomor terakhir yaitu jelaskan dan terangkan pemahaman lanjutan Anda tentang mekanisme penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan isi rekomendasi DPRD dari masing-masing kabupaten kota atau provinsi di daerah Anda atau Kota Bitung. Mekanisme penyampaian LKPJ kepala daerah di Kota Bitung harus dilihat sebagai bagian dari sistem akuntabilitas pemerintahan daerah yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Mekanisme ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Secara mekanisme, proses dimulai dari penyusunan LKPJ oleh pemerintah daerah di Kota Bitung. Penyusunan ini dilakukan secara terkoordinasi melalui tim penyusun yang melibatkan Bapeda dan seluruh perangkat daerah. Setiap OPD menyampaikan data capaian program, kegiatan, serta realisasi anggaran yang kemudian diintegrasikan menjadi laporan yang utuh. Proses ini penting karena LKPJ harus mencerminkan kondisi nyata kinerja pemerintah daerah baik dari sisi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Setelah laporan selesai disusun,
Kepala daerah menyampaikan LKPJ tersebut kepada DPRD Kota Bitung dalam rapat paripurna. Penyampaian ini bukan hanya formalitas tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban politik kepada wakil rakyat. Selanjutnya DPRD melakukan pembahasan secara mendalam melalui komisi atau panitia khusus atau pansus LKPJ. Dalam tahap ini DPRD mengevaluasi isi laporan dengan membandingkan antara target dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD dengan realisasi yang dicapai. Dalam proses pembahasan, DPRD Kota Bitung juga melakukan klarifikasi kepada perangkat daerah untuk memastikan validitas data dan memahami lebih dalam permasalahan yang terjadi. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pencapaian kerja tetapi juga pada efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, serta dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD berjalan secara substansif. Hasil dari pembahasan tersebut dituangkan dalam bentuk rekomendasi DPRD yang menjadi bagian penting dari mekanisme LKPJ. Isi rekomendasi DPRD Kota Bitung pada umumnya mencakup program yang disusun lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua rekomendasi mengenai peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan terutama pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik. Selain itu, DPRD juga memberikan rekomendasi terkait pengelolaan keuangan daerah seperti optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD, peningkatan efisiensi belanja, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Dalam konteks Kota Bitung sebagai kota industri dan pelabuhan, DPRD dapat menekankan pentingnya pengembangan struktur di sektor keunggulan daerah serta peningkatan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat. Rekomendasi DPRD juga mencakup upaya penyelesaian permasalahan yang belum optimal, seperti keterlambatan proyek pembangunan, rendahnya capaian kinerja pada program tertentu, atau kurangnya koordinasi antar perangkat daerah. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah direkomendasikan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, pemerintah daerah wajib menindaklanjutinya. Tindak lanjutan ini menjadi sangat penting karena akan menjadi bahan evaluasi pada LKPJ tahun berikutnya. Dengan demikian, mekanisme penyampaian LKPJ dan rekomendasi DPRD di Kota Bitung membentuk suatu siklus evaluasi yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Sehingga dapat dipahami bahwa mekanisme penyampaian LKPJ dan rekomendasi DPRD Kota Bitung merupakan siklus pertanggungjawaban yang tidak berhenti pada pelaporan semata tetapi berlanjut pada perbaikan berkelanjutan yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung secara nyata dan terukur, sehingga siklus ini hanya akan berjalan efektif apabila seluruh stakeholder, eksekutif, legislatif, dan masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing dan melaksanakannya dengan penuh komitmen dan integritas. Sekian jawaban UAS dari saya. Terima kasih.